warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Halo, perkenalkan aku Silky Sabila Maharani dan hari ini akan membawakan video yang bertemakan tentang etika jurnalistik. Nah, di 7 menit ke depan atau lebih kita akan membahas tentang apa aja sih etika-etika jurnalistik dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran ataupun tokoh publik yang menyampaikan. Oke, langsung aja ke videonya. Ayyuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Penyiaran yang jujur dan berimbang akan menimbulkan kesan yang positif. Begitu pula sebaliknya. Nah, alasan inilah yang menjadikan etika jurnalistik sebagai bagian yang sangat urgent dalam pemberitaan. Berkaitan dengan pemberitaan sumber normatif Islam dalam Al-Quranul Karim, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 menganjurkan masyarakat untuk berkata benar, jujur, dan sesuai dengan fakta. Hal ini juga berlaku dalam hal jurnalistik. Salah satunya yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta. Nah, dalam realitanya kita meskipun bukan jurnalistik juga harus berkata jujur, valid, dan sesuai dengan apa adanya. Di ayat lain Allah juga memerintahkan untuk menjauhi prasangka yang akan mendatangkan keraguan dan ketidakbenaran. Untuk tokoh publiknya, aku mengambil Ustadz Abdul Somad dalam jaringan media siber Indonesia yang disampaikan dalam forum bertajuk Tausiah Memandang Kode Etik Jurnalis dalam Perspektif Islam. Nah, dalam forumnya, Ustadz Abdul Somad ini menyebutkan bahwa perspektif Islam berarti mengambil dari 3 sumber utama, yakni Al-Quran, hadis atau sunnah, serta interpretasi ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya atau yang biasa disebut dengan ijtihad. Berdasarkan 3 hal itu, Ustadz Abdul Somad mengatakan ada 10 garis besar kode etik jurnalistik berdasarkan perspektif Islam. Yang pertama adalah perihal objektivitas dalam melihat suatu berita. Dalam Islam, manusia yang baru dilahirkan itu suci dan bersih. Kalau dalam bahasa hukum, ini berarti asas praduga tidak bersalah. Jadi jurnalis itu memandang semua manusia, bukan dari seorang jurnalis harus memandang manusia itu dalam perspektif yang netral, tidak baik dan juga tidak buruk. Seperti itu. Itu hal yang pertama yang dikatakan sama Ustadz Abdul Somad. Lalu yang kedua ada seorang jurnalis yang memiliki dasar agama yang baik, maka bisa membuat dasar Islam ini sebagai sebuah kode etik. Berdasarkan sifatnya yang universal, Islam itu kan rahmatan lil alamin, membawa salam dan kedamaian, maka jurnalis pun harus seperti itu. Lalu yang ketiga ada Ustadz Abdul Somad itu mengingatkan bahwa pengecekan atas berita yang dibawa oleh seorang jurnalis itu sangat penting. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi suatu informasi itu tidak boleh diterima begitu saja atau hanya melihat dari satu sisi. Jadi wajib untuk seseorang itu melakukan cross check ataupun konfirmasi hingga menunjukkan bahwa berita ini tuh valid dan berdasarkan fakta. Lalu yang keempat ada memakai bahasa-bahasa atau diksi yang baik, menghindari penggunaan kata-kata yang dapat memicu konflik. Lalu yang kelima ada Ustadz Abdul Somad ini menyebutkan dalam menulis berita itu ada baiknya tidak mengeneralisasi. Jadi difokuskan agar orang-orang itu tidak terkena fitnah ataupun tidak tersinggung hatinya, seperti itu. Lalu yang keenam ada Islam itu tidak membenarkan ghibah atau gosip. Jadi beliau itu mengatakan peran media saat menceritakan kebatilan seseorang itu bukan gosip. Ini tuh sedang menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Media juga berhak memberitakan agar diketahui khalayak dan menjadi pelajaran, ujar Ustadz Abdul Somad. Namun di sini hal yang difokuskan adalah jangan sampai media itu terlalu condong untuk
menjadikan itu bahan gosip ataupun bahan pergunjingan. Hal ini juga disebutkan dalam agama kita, agama Islam, bahwa bergunjing itu tidak baik, seperti halnya sumber seperti ini. Lalu yang ketujuh ada Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi itu mencontohkan bagaimana caranya menghindari pornografi. Dari sekian banyak hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran disampaikan melalui diksi dan kalimat yang sangat lembut dan minim mudarat. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan darah haid, nifas, dan hukum lainnya. Karena itulah media harus bertutur kata ataupun menyampaikan berita dengan diksi-diksi yang lembut dan tidak menyakiti hati para pembacanya atau para konsumennya. Lalu yang kedelapan adalah Islam itu berkembang melalui jaringan atau media yang disampaikan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi polanya itu kayak Nabi Muhammad kan berdakwah. Nah, seorang jurnalis Islam ini juga meniati atau memberikan niatnya pada menyampaikan berita itu seperti berdakwah. Jadinya setiap perkataan, perilaku itu diniati dengan ibadah, dengan berdakwah. Dengan hal itu bisa mendapatkan pahala layaknya kita berdakwah. Kan seorang jurnalis itu juga disebut pendakwah dalam media berupa tulisan ataupun hal lain sebagainya. Jadi peran jurnalis itu sama polanya dengan pendakwah. Lalu yang kesembilan ada Ustadz Abdul Somad ini menyebutkan bahwa amanah yang diemban oleh seorang jurnalis dalam menyebarkan berita ini amat besar karena dikonsumsi secara luas. Bayangkan kalau seorang jurnalis ini memberikan berita yang hoax, berita yang tidak benar, lalu dibaca banyak umat. Hal itu juga akan memberikan dampak kepada umat yang baca, dampak kepada jurnalis yang memberikan berita karena dia sudah memberikan berita yang hoax ataupun berbohong. Karena itu, tanggung jawab seorang jurnalis itu sangat besar. Bahkan disebutkan bahwa apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu hanya seberat biji zarah. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun sunnahnya. Dan poin terakhir dari Ustadz Abdul Somad itu mengingatkan perihal balasan yang diterima seorang muslim dari perbuatannya selama ini di dunia. Karena itulah seorang jurnalis diharapkan memiliki semangat iman yang sangat tinggi untuk mempertanggungjawabkan setiap berita yang dibuat. Jadi jangan mentang-mentang kita dapat perhatian yang banyak dan dapat atensi yang banyak dari masyarakat ataupun umat, kita lalu menggunakan kewenangan itu semena-menanya kayak ini. Taib ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jadi ada 10 poin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad mengenai etika jurnalistik dalam pandangan Islam. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita terapkan, ayo kita lakukan semuanya yang disuruh dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi dan ijtihad para ulama mengenai etika jurnalis. Salah satunya yang paling penting adalah kita harus menyampaikan berita yang valid, kredibel, dan sesuai dengan fakta. Jangan sampai menyampaikan berita hoax yang bisa merugikan banyak umat. Oke, sekian dari aku, Silky Sabela. Ila liqa ma'assalamah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas partisipasi kalian semua hingga video terakhir ini. Thayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.